Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Aqumotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga ada detik bitnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian bisa tambahkan satu foto di awal video. Kalian klik tanda plus dan kalian pilih yang media, setelah itu kalian pilih foto yang mau kalian tambahin. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 10.19. Lalu kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian distorsi or wave, kalian cari efek yang namanya ubin ataupun tilas, klik yang pengaturan standar. Lalu mirrornya kalian bisa aktifkan, setelah itu kalian bisa kembali dan disini kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing, klik yang pengaturan standar. Di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 atau 0,30. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian ubah jadi 30. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing. Lalu di bagian frekuensinya, kalian bisa ubah jadi 0,51 Hz. Lalu di bagian sudut 1, kalian bisa atur jadi negatif 1,0 derajat. Dan di bagian sudut 2 atur jadi 1,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram dari dalam. Klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 08.00. Kalian ubah jadi 0,000 dan juga di akhir, setelah itu di detik 10.00 kalian ubah jadi 0,455 atau 0,455. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kalian bisa kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Nah, di sini kalian bisa tambahkan satu foto di detik 10.19. Kalian tambahin foto terserah dan kalian bisa panjangin sampai detik 14.09 dan kalian bisa tambahkan foto sebelumnya kayak gini di atas foto kedua. Lalu sama kalian panjangin sampai detik 14.09. Lalu kalian masuk di detik bit yang pertama di foto yang kedua. Setelah itu kalian bisa klik yang tanda plus. Lalu kalian bisa pilih yang gambar vektor. Lalu di sini untuk targetnya kalian bisa pasin sampai di atas tengah. Lalu kalian bisa klik yang tanda plus di kiri bawah dan kalian geser zigzag kayak gitu. Kalian klik yang tanda plus, kita geser ke bagian kiri. Pokoknya kalian atur-atur sendiri sampai ke bawah fotonya. Nah, kalau udah sampai bawah, kalian bisa geser ke bagian kanan sampai gak kelihatan. Kalian klik yang tanda plus dan kalian bisa geser ke bagian atas sampai gak kelihatan. Kalian klik yang tanda plus. Lalu yang terakhir kalian bisa geser kembali ke tengah, klik yang tanda plus lagi. Nah, udah kayak gitu. Sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa klik foto di bawahnya dan di sini kalian bisa gandakan satu layar. Kalian klik yang bentuk satu dan kalian bisa gandakan satu layar. Nah, setelah itu kalian bisa naikin satu foto ke atas bentuk satu. Setelah itu kalian bisa klik yang bentuk satu copy, klik yang blending dan opacity, klik yang max, pilih yang exclude. Setelah itu kalian kembali dan kalian di sini pilih yang bagian bentuk satu dan kalian masuk di blending dan opacity. Kalian bisa pilih yang max, pilih yang max.
Oke, setelah itu kalian bisa gabungin foto-fotonya dan di atasnya atau di bentuknya. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian grup 1. Nah, di sini kalian bisa klik yang edit group dan kalian panjangin aja bentuknya sampai di akhir foto. Kalian masuk di bagian grup 2, kalian panjangin juga sama. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik yang grup 1, kalian masuk di move dan transform bagian kedua, kasih keyframe di awal dan di detik 12.00 kalian bisa ubah jadi negatif 10 derajat dan di akhir kalian ubah jadi negatif 20 derajat. Setelah itu masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal, dan di detik 12.00 kalian geser ke kanan, dan di akhir kalian geser ke kanan agak ke bawah. Oke, kalian bisa sesuaiin aja dulu fotonya. Kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang grup kedua, kalian masuk di move dan transform bagian kedua. Kalian kasih keyframe di awal, lalu di detik 12.00 kalian bisa ubah jadi 10 derajat. Setelah itu di akhir kalian bisa ubah jadi 20 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal, di detik 12.00 kalian geser ke kiri. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian bisa geser ke kiri sampai fotonya nggak kelihatan kayak gini, kiri agak ke bawah. Nah, oke, kalau udah gitu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, dan di akhir kasih kurva kedua. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, kita cek dulu. Nah, kalau udah bener kayak gini, sekarang kalian bisa tambahkan satu foto di detik 14.09. Kalian tambahkan foto yang jilbab pakai masker ini. Setelah itu kalian bisa panjangin fotonya sampai detik 18.03. Nah, kayak gitu. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 17.18 atau jadi 1380. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik yang kedua atau jadi 1380. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, dan di akhir juga kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal sama di akhir, dan di detik yang kedua kalian naikin ke atas. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 17.18 kalian turunin ke bawah. Kalian sesuaiin aja posisinya. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga di awal sama di akhir. Nah, udah kayak gini. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian potong-potong aja sesuai detik bit. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto detik 15.14. Setelah itu kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto detik 16.25. Setelah itu yang terakhir kalian balik pada detik 17.10. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa tambahkan foto selanjutnya di detik 18.03. Nah, setelah itu kalian bisa potong fotonya sampai detik 19.27. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1077. Masuk di detik bit yang kedua, kalian bisa atur jadi 1265. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 19.12, kalian atur jadi 1265. Masuk ke pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, dan di bagian akhir kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik bit yang kedua atur jadi 7 derajat, dan di detik 19.12 atur jadi 7 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga semuanya. Dan setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian bisa potong-potong fotonya saya detik bit. Lalu kalian bisa balik pada detik 19.05. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan foto selanjutnya
di detik 19.27 sampai detik 21.23. Nah kalau udah gitu kalian bisa potong di detik yang kedua, klik yang awal, kalian gandakan satu layar, klik yang atas masuk di blending dan opacity, dan kalian bisa atur jadi 38%. Setelah itu kalian bisa klik foto yang belakang, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian bisa kasih keyframe di awal. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik yang kedua, lalu kalian atur jadi 1275. Di bidang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1360. Lalu selanjutnya kalian bisa atur jadi 1525. Dan di tengah-tengah detik bitnya kalian bisa kasih keyframe, lalu kalian bisa atur jadi 690. Setelah itu di bagian akhir kalian bisa kasih keyframe lagi dan kalian atur jadi 1160. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya saya detik sampai selesai. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja balik di detik 20.15. Setelah itu di detik 21.02. Setelah itu kalian bisa klik foto ini paling belakang, kalian bisa pilih yang border dan bayangan, kalian aktifkan bayangannya, dan di stroke kalian ubah jadi warna putih, dan buat ukurannya kalian bisa atur jadi 20,0. Setelah itu kalian bisa tambahkan foto selanjutnya di detik 21.23. Kalian bisa panjangin sampai detik 23.18, lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik bidang kedua kalian atur jadi 1270, lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 23.03, atur jadi 1270. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva yang ketiga di awal sama di akhir. Setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa masuk di bagian kedua. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di akhir, dan di detik bidang kedua kalian bisa atur jadi negatif 7 derajat. Lalu di detik 23.03 atur jadi negatif 7 derajat. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga semuanya. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya saya detik sampai selesai, dan kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto detik 22.26. Lalu kalian bisa tambahkan kotak di detik 23.18, dan kalian bisa lebarin satu layar. Kalian potong di detik bidang terakhir, masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga. Setelah itu kalian klik yang tengah, di warna yang pertama ubah jadi warna putih, dan di akhir kalian bisa ubah jadi warna hitam. Setelah itu untuk garisnya kalian bisa ikutin ke aku, kalian bisa sesuaiin garisnya seperti ini. Oke, kalau udah gitu, nah sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan sini kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0%. Oke teman-teman, sekarang kalian bisa masuk di detik 17.19. Lalu di sini kalian bisa klik yang tanda plus, klik yang kotak, kalian bisa lebarin satu layar. Setelah itu kalian potong di detik 18.14 atau 15. Lalu di sini kalian bisa gandakan satu layar, klik yang di atas, masuk di bagian blending dan opacity, klik yang max, klik yang max. Setelah itu kalian pilih yang bawahnya, masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga, dan di awal ubah jadi warna putih, di akhir ubah jadi warna hitam. Oke, setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa masuk di blending dan opacity, aktifkan, dan ukurannya kalian ubah jadi 7,0. Nah setelah itu kalian bisa gabungin kedua versi panjangnya jadi satu grup. Lalu kalian bisa klik yang edit group, dan di sini kalian bisa klik yang di bagian bawah, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya pengulangan radial. Kalau nggak ketemu kalian bisa ketikin aja, dan di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Dan buat jumlahnya sendiri kalian bisa atur jadi 12. Di bagian radiusnya kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 130. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, dan di bagian tengah di titik 00.13 kalian bisa ubah jadi 70. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Masuk di bagian orientasi, kasih keyframe di awal sama di akhir kalian ubah jadi 0, dan di tengahnya kalian bisa ubah jadi 12. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua, dan di akhir kasih kurva ketiga.
Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut. Kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Kalian bisa ubah jadi 90 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah dan kalian bisa atur jadi 180 derajat. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua originalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva ketiga originalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian skala, ubah jadi 0,70. Lalu kalian bisa scroll ke bawah, masuk di bagian sudut dan kalian atur jadi 13 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Nah, kayak gini. Lalu kalian bisa cek dulu tadi udah bener apa belum. Nah, kalau udah bener, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 14.09. Kalian klik efek, klik tambahkan efek upin ataupun tiles di Distort Your Web. Klik yang pengaturan standar, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di Move atau Transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Klik yang pengaturan standar, lalu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di awal. Kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Dan di bagian akhir kalian bisa ubah jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,35 Hz. Dan di bagian magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 90. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di Move atau Transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing, klik yang pengaturan standar. Dan di bagian frekuensinya ubah jadi 1,11 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut 1, kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 2,5 derajat. Dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,5 derajat. Dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian bisa masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Nah, di bagian exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di detik 14.24 dan di bagian awal kalian bisa atur jadi 1,00. Setelah itu kalian kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek yang namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian threshold-nya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,00, buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tanda mata pada glow scan. Setelah itu kalian bisa salin satu layar dan di sini kalian bisa aktifkan tanda matanya lagi. Setelah itu kalian bisa tempelkan di semua foto yang ada di bagian foto kedua. Kalian tempel efeknya. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di foto detik 16.15, kalian bisa klik efeknya dan kalian aktifkan glow scan. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa cek dulu videonya. Oke, kalau udah itu, sekarang kita masuk di bagian foto ketiga, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek. Kalian masuk di Distort Your Web, cari efek yang namanya remas. Dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di awal, kalian bisa ubah jadi 0,02 di akhir juga. Dan di bagian tengah kalian bisa ubah jadi negatif 0,03. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva keempat di awal sama di akhir. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek ombang-ambing. Dan di bagian sudutnya atur jadi negatif 90,0 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa ubah jadi 0,40 atau 0,40 Hz. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0, dan di awal kalian bisa atur jadi 110. Kalian geser keyframe-nya ke awal. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Di sini kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma. Dan di exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga originalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, klik yang pengaturan standar. Di frekuensinya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian bisa kembali,
Lalu kalian klik tanda mata pada berkedip dan kalian bisa salin satu layer. Lalu kalian aktifkan kembali. Setelah itu kalian bisa tempelkan efeknya di semua foto yang ada di foto ketiga sama di foto yang kelima. Karena efeknya semua sama, jadi kita tempelin aja langsung bareng. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja tempel efeknya. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto yang keempat yang belum ada efeknya. Kalian bisa klik foto yang di atas, klik efek, lalu kalian bisa klik tambahkan efek. Tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles. Di bagian potongnya kalian kasih keyframe di awal, lalu di akhir kalian ubah jadi 1,200. Di bagian tengah kalian bisa ubah jadi 2,335. Oh ya, untuk mirrornya kalian aktifkan juga, jangan lupa. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, fullin, dan di akhir kasih kurva kedua, kalian fullin. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing. Lalu di bagian frekuensinya kalian biarin. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut 1, kalian atur jadi negatif 2,5 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut 2, kalian bisa atur jadi 2,5 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan disini kalian bisa klik tambahkan efek ombak ambing di move auto transform. Sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, kalian biarin. Di bagian magnitude kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 100. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Oke, kalau udah gitu kalian sekarang bisa kembali. Lalu di sini kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di move auto transform, cari efek yang namanya pemindahan acak. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di tengah dan kalian ubah jadi 0, bagian di awal kalian bisa atur jadi 650. Oke, kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kayak gini, kalian fullin semuanya. Setelah itu kalian masuk di bagian scatter, kasih keyframe di bagian tengah. Lalu kalian bisa ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 200. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva kayak yang tadi. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Dan di bagian exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di foto bawahnya. Lalu kalian masuk di bagian ubin dan kalian hapus keyframe di tengah dan di akhir. Setelah itu kalian bisa langsung aja salin satu layar dan kalian bisa tempelkan di semua foto yang ada di dalam foto keempat. Kalian tempelkan semuanya dan kalian bisa tempelkan efeknya. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian foto terakhir. Kalian klik yang bagian efek. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian ubin, klik yang offset, kasih keyframe di awal dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 10,000. Oke, kita cek dulu. Dan di sini kalian aktifkan yang offset secara vertikal. Nah, oke, kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian awal dari foto kelima. Kalian klik fotonya. Setelah itu kalian bisa klik efek dan kalian aktifkan efek yang namanya berkedip. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak, kalian lebarin satu layar. Nah, dan setelah itu kalian bisa gandakan sampai jumlahnya ada 3. Kalian klik yang bersih panjang paling bawah, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek paparan untuk exposure gamma dan di exposure-nya ubah jadi negatif 0,88. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan dan pilih yang subtract. Kalian kembali pilih bersih panjang di atasnya, masuk di color and fill, pilih warna putih. Kalian kembali dan masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, pilih yang overlay. Setelah itu kalian bisa pilih yang paling atas, klik efek, klik tambahkan efek, kalian cari efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya spot color, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek Gaussian blur.
Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar, klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam, dan kalian pilih yang pengaturan standar. Di kekuatannya kalian ubah jadi 0,72. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, cari efek yang skema, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian ukurannya ubah jadi 108,3. Oke, kayak gitu. Sekarang kalian bisa masuk di bagian roundness, ubah jadi 103%. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian feather dan kalian atur jadi 0,846. Kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang gelapkan, pilih yang multiply. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa panjangin ke 3 persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto yang terbelah, kalian bisa klik grupnya, dan setelah itu kalian pilih yang border dan bayangan, kalian bisa pilih yang bawah, kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian pilih grup selanjutnya, kalian masuk di border dan bayangan, kalian aktifkan bayangannya. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian foto yang pertama, kalian bisa masuk di blending dan opacity. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 03.00, kalian biarin jadi 100% dan button di awal kalian ubah jadi 0%. Oke, kalau udah gitu sekarang kita bisa cek langsung videonya. Kalau udah sesuai, kita langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.